Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 535. Babadan mendapat sorotan terbesar dalam pembicaraan itu. Namun Ki Demang pun berkata, tetapi bekal Babadan telah menyadari segala kesalahannya. Sedangkan menurut para pemimpin dari para prajurit Mataram, yang mempunyai kesalahan terbesar adalah justru Nyai Demang Muda. Istri Ki Demang almarhum. Nyai Demang telah meracuni penalaran anaknya, didukung oleh pihak ketiga, pihak yang seharusnya berdiri di luar pagar Kademangan Perancak. Namun ternyata kehadiran mereka diterima dengan baik oleh Ki Bekal Babadan, atas petunjuk ibunya. Sehingga apa yang terjadi telah kalian ketahui. Beruntunglah bahwa sepasukan prajurit Mataram yang datang itu dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu, sehingga segala sesuatunya tetap terkendali. Meskipun demikian, gerombolan yang tinggal di ujung hutan itu sudah dihancurkan. Ki Demang itu berhenti sejenak, kemudian katanya pula. Seandainya yang datang bukan Ki Lurah Agung Sedayu, seandainya yang datang itu seorang lurah prajurit yang garang, maka yang terjadi di Perancak akan berbeda. Ini harus kalian mengerti, karena jika pada saat yang lain karena sesuatu alasan prajurit Mataram harus datang lagi ke padukuhan ini, mungkin sekali yang datang adalah orang lain. Orang-orang yang mendengarkan sesorah Ki Demang itu mengangguk-angguk kecil. Mereka membayangkan, seandainya yang datang itu sepasukan prajurit yang keras dan garang, maka yang akan terjadi tentu berbeda. Mereka mengerti bahwa Ki Lurah Agung Sedayu adalah seorang yang memiliki kendali yang kuat atas dirinya, sehingga seluruh pasukannya pun rasa-rasanya sangat terkendali. Sedangkan sepasukan prajurit yang lain, meskipun mereka mengemban pesan yang sama, namun tingkah laku mereka akan dapat sangat berbeda, sehingga akan dapat merugikan Kademangan Perancak itu sendiri. Demikianlah, setelah Ki Demang selesai dengan sesorahnya, maka Ki Demang pun mempersilahkan Ki Lurah Agung Sedayu untuk memberikan beberapa pesan kepada para bekal dan para bebahu di seluruh Kademangan Perancak. Tidak banyak yang dikatakan oleh Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah minta bahwa orang-orang Perancak itu semakin percaya diri. Jika mereka terbius oleh sikap orang lain, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk, sebagaimana yang telah terjadi itu. Orang lain mempunyai kepentingan yang sangat berbeda, dan bahkan mungkin berlawanan dengan kepentingan rakyat Perancak, berkata Ki Lurah. Bahkan mungkin sekali rakyat Perancak akan kehilangan kebebasannya menentukan langkahnya sendiri. Kuasa yang sebenarnya akhirnya akan berada di tangan mereka yang datang dari luar Perancak itu. Pesan Ki Lurah itu benar-benar telah menyentuh perasaan para pemimpin di Perancak itu. Terutama orang-orang Babadan dan padukuhan di sebelahnya. Demikianlah, maka dalam penemuan itu rakyat Perancak telah dihadapkan pada kenyataan tentang diri mereka. Karena itu, maka dalam pertemuan itu seakan-akan telah lahir kembali Kademangan Perancak yang baru, dengan jiwa yang baru pula. Demikianlah, maka pertemuan itu justru tidak berlangsung terlalu lama. Setelah sesorah Ki Demang dan Ki Lurah Agung Sedayu, maka pertemuan itu pun segera diakhiri. Pertemuan ini sudah berakhir sampai di sini. Aku tidak ingin pembicaraan yang berkepanjangan. Yang aku ingin, pesan-pesanku kalian dengar dan kalian cerna. Baru pada kesempatan lain, jika ada yang perlu kita bicarakan, akan kita bicarakan. Pada kesempatan itu pula, Ki Lurah Agung Sedayu minta diri kepada bebahu Kademangan, kepada para bekal dan bebahu padukuhan-padukuhan di Perancak. Besok kami akan meninggalkan Kademangan ini. Kami akan kembali ke Mataram dengan membawa para tawanan. Di antara mereka adalah Nyai Demang Muda, yang telah menyuruhkan Kademangan Perancak ke dalam bencana ini. Tetapi Bibi sudah sangat menyesali perbuatannya, Ki Lurah, berkata Ki Demang. Syukurlah. Tetapi masih ada kesalahannya yang lain. Nyai Demang telah berusaha membunuh petugas yang dikirim oleh Mataram dengan mempergunakan racun. Ki Demang Perancak itu menarik nafas panjang. Sementara Ki Bekal menundukkan kepalanya dalam-dalam. Mereka memang tidak dapat berbuat apa-apa. Apalagi Nyai Demang yang muda itu sendiri minta agar Ki Demang tidak minta ampun baginya kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Hukuman yang akan diterimanya, akan melepaskannya dari cengkaman perasaan berdosa yang tidak berkeputusan. Demikianlah, sejenak kemudian maka para bekal itu pun telah meninggalkan rumah Ki Demang Perancak. Mereka masing-masing membawa persoalan di padukuhan mereka sendiri-sendiri. Padukuhan yang selama terjadi perselisihan itu tidak menentukan sikap, merasa menyesal pula. Mereka merasa bahwa sikap mereka telah membuat perpecahan semakin menjadi-jadi.
Malam itu, Ki Lurah Agung Sedayu telah mempersiapkan pasukannya. Besok pagi mereka akan meninggalkan Kademangan Perancak, menuju ke Mataram. Para tawanan pun telah diberitahu bahwa besok mereka akan dibawa oleh pasukan Mataram itu meninggalkan Perancak. Mereka akan diikat tangan mereka, agar mereka tidak dapat berbuat macam-macam di sepanjang perjalanan. Malam itu, para prajurit Mataram pun telah bersiap-siap untuk pergi ke Mataram esok pagi. Ki Lurah Agung Sedayu telah memerintahkan agar para prajurit itu tetap waspada menghadapi kemungkinan-kemungkinan buruk yang dapat terjadi di sepanjang perjalanan. Gerombolan perampok kadang-kadang tidak berdiri sendiri, berkata Ki Lurah Agung Sedayu. Jika saja Raden Mahambara dan Raden Panengah mempunyai sahabat-sahabat yang merasa kehilangan, apalagi Raden Mahambara adalah seorang yang mempunyai daerah pengembaraan yang luas, mungkin sahabat-sahabatnya merasa kehilangan, sehingga mereka berniat untuk membalas dendam. Para prajurit pun mengerti pesan yang diberikan oleh Ki Lurah itu. Karena itu, maka mereka pun telah mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya di perjalanan mereka esok. Demikianlah, di malam itu Ki Demang dan para bebahu Kademangan Perancak berada di Banjar sampai malam. Mereka mengucapkan selamat jalan kepada Ki Lurah Agung Sedayu serta pasukannya. Juga kepada mereka yang bukan termasuk dalam jajaran keprajuritan, yang telah ikut pula menertibkan Perancak yang telah dilanda oleh keresahan. Pagi-pagi sekali para prajurit pun telah bersiap. Mereka pun telah mempersiapkan para tawanan yang akan mereka bawa ke Mataram. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, maka para tawanan itu terpaksa telah diikat tangannya di punggungnya. Hanya Nyai Demang sajalah yang tidak diikat tangannya. Tetapi Nyai Demang itu selalu ditemani oleh Nyi Lurah Agung Sedayu dan Rara Wulan, atau bergantian. Nyai Demang sendiri tidak mempunyai pikiran untuk berusaha melarikan diri. Ia justru ingin segera sampai ke Mataram untuk menerima hukumannya. Dengan menjalani hukumannya, maka Nyai Demang akan merasa tidak mempunyai hutang lagi. Kejahatannya telah dibayarnya dengan menjalani hukuman yang ditimpakan kepadanya. Sebelum matahari terbit, maka segala sesuatunya telah siap. Para prajurit dan para tawanan telah makan pagi semuanya, sehingga mereka akan dapat berjalan dengan tenaga penuh. Beberapa orang prajurit telah mempersiapkan impes untuk membawa air. Jika mereka haus di perjalanan, maka mereka tidak perlu bersusah payah mencari sumber air yang bersih untuk minum. Demikianlah, maka iring-iringan para prajurit yang membawa tawanan itu telah meninggalkan padukuhan induk Kademangan Perancak sebelum matahari terbit. Perjalanan mereka memang tidak dapat terlalu cepat. Para tawanan yang terikat tangannya, berjalan agak lambat. Bahkan ada yang merasa diperlakukan tidak wajar sehingga kadang-kadang timbul juga sedikit keributan antara para tawanan dan para prajurit. Kalian adalah tawanan kami, berkata seorang pemimpin kelompok yang mendengar seorang tawanan mengumpat-umpat karena tangannya terikat. Kenapa kami diperlakukan seperti seekor binatang? Kau sadari kesalahanmu atau tidak? Meskipun kami bersalah, tetapi wajarkah kami diperlakukan seperti ini? Jadi, bagaimana kami memperlakukan seorang tawanan? Seorang perampok yang telah memberontak dan melawan para petugas. Tetapi itu bukan alasan untuk memperlakukan aku seperti ini. Kau tidak dapat menuntut apa-apa. Persetan kau, geram tawanan yang bertubuh tinggi agak kekurus-kurusan itu. Jika saja tanganku tidak terikat. Jika tanganmu tidak terikat, kenapa? Kau hanya berani membentak-bentak orang yang tangannya terikat. Pemimpin kelompok itu menjadi sangat marah. Jantungnya bagaikan disentuh api. Ia adalah salah seorang di antara para prajurit dari pasukan khusus. Karena itu, maka ia menjadi sangat tersinggung. Kalau tanganmu tidak terikat, kau mau apa? Katakan. Kau tidak akan dapat membentakku, karena aku akan mengoyakkan mulutmu. Tiba-tiba saja pemimpin kelompok itu berteriak kepada seorang prajuritnya. Lepaskan ikatan tangannya. Biarlah ia membuktikan kata-katanya. Bagus, berkata orang itu. Ternyata kau benar-benar seorang laki-laki. Kau akan menyesali perbuatanmu ini. Persetan kau. Perselisihan itu ternyata telah dilaporkan kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah pun kemudian telah menghentikan iring-iringan itu. Ia pun kemudian melangkah di sisi pasukannya, mendekati pemimpin kelompok yang memerintahkan melepaskan ikatan seorang tawanannya. Apa yang terjadi? Bertanya Ki Lurah Agung Sedayu. Orang itu menantangku, jawab pemimpin kelompok, yang kemudian melaporkan sikap orang bertubuh tinggi itu. Kau beri ia kesempatan?
Ya. Bagus, kau buktikan bahwa kau adalah prajurit dari pasukan khusus. Ki Lurah pun kemudian telah memerintahkan para prajuritnya untuk berhati-hati mengawasi para tawanannya, selagi seorang prajuritnya akan memberi kesempatan tawanan yang menantangnya itu untuk bertarung. Kedua orang itu pun kemudian telah berdiri berhadapan. Beberapa orang prajurit telah melingkarinya membentuk sebuah arena. Ki Lurah Agung Sedayu, Nyi Lurah, Gelagah Putih, Rara Wulan dan Ki Jayaraga menyaksikannya di dalam lingkaran arena itu. Kedua orang itu pun telah berdiri berhadapan. Pemimpin kelompok itu telah melepas senjatanya dan menyerahkannya kepada seorang prajuritnya. Karena tawanan itu tidak bersenjata, maka pemimpin kelompok itu pun akan menghadapinya tanpa senjata. Beberapa saat kemudian, kedua orang itu pun mulai bergeser. Namun dengan lantang perampok yang bertubuh tinggi itu bertanya, "Jika aku menang, apakah tanda kemenangan yang aku dapatkan?" "Kau akan dibebaskan." Ki Lurahlah yang menjawab. Namun prajurit yang telah tersinggung itu pun menggeram. "Tetapi sebaliknya jika kau gagal, maka kau akan terkubur di sini. Kau tidak akan pernah sampai ke Mataram." Dahi perampok yang bertubuh tinggi itu berkerut. Tetapi ia sudah bertekad untuk mengadu nasib melawan prajurit itu. Ia merasa sebagai seorang perampok, ia sudah banyak berpengalaman dalam dunia olah kanuragan. Sejenak kemudian maka kedua orang itu sudah mulai berloncatan saling menyerang. Keduanya pun bergerak dengan cepat. Serangan-serangan mereka datang seperti angin prahara. Saling menghentak dan saling mendesak. Perampok yang bertubuh tinggi itu memang seorang yang disegani oleh kawan-kawannya. Para tawanan yang sempat menyaksikan pertempuran itu tidak dapat berharap terlalu banyak. Tetapi ada di antara mereka yang berharap agar kawannya itu menang sehingga mendapat kebebasan. Mungkin ia akan dapat menghubungi gerombolan-gerombolan lain yang sudah dikenalnya, untuk membantu membebaskan mereka. Tetapi yang lain justru berpikir lain. Mereka menjadi cemas jika kawannya itu dapat memenangkan pertarungan sehingga mendapatkan kebebasannya. Orang itu akan dapat memimpin sekelompok orang lain untuk memburu harta karun yang ditinggalkan oleh Raden Mahambara dan Raden Panengah untuk dirinya sendiri, sehingga orang lain dalam gerombolan itu tidak akan mendapatkan bagiannya. Jika harta karun itu masih belum diketemukan, maka masih ada harapan mereka, kelak setelah mereka keluar dari hukuman, akan dapat ikut menikmati harta karun tersebut. Sedangkan yang lain lagi, justru menjadi cemas jika orang bertubuh tinggi itu menang. Jika Ki Lurah itu tidak ingkar, dan benar-benar memberikan kebebasan kepada orang bertubuh tinggi itu, maka dendam para prajurit justru akan ditumpahkan kepada mereka yang masih tertawan. Sehingga dengan demikian maka mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk lagi. Dengan tanggapan yang berbeda-beda itu, para tawanan menyaksikan pertempuran itu dengan sangat tegang. Bahkan para prajurit yang berdiri di seputar arena pun menjadi sangat tegang pula. Mereka akan merasa sangat tersinggung jika kawan mereka itu dapat dikalahkan oleh seorang perampok yang sebelumnya telah tertangkap dan menjadi tawanan. Dalam pada itu, pertempuran itu sendiri berlangsung dengan sengitnya. Orang bertubuh tinggi itu memang seorang yang memiliki pengalaman yang sangat luas dalam pengembaraannya di dunia olah kanuragan. Sehingga karena itu maka ia memiliki keterampilan yang tinggi, serta berbagai macam unsur gerak yang kadang-kadang sempat mengejutkan prajurit dari pasukan khusus itu. Sekali-sekali orang bertubuh tinggi itu justru mampu mendesak lawannya. Semakin lama unsur-unsur gerak orang bertubuh tinggi itu menjadi semakin keras dan kasar. Teriakan-teriakan yang melengking tinggi terlontar dari mulutnya bahkan sekali-sekali terdengar umpatan-umpatan yang kasar. Ketika serangan kaki orang bertubuh tinggi itu tepat mengenai dada lawannya, maka prajurit itu pun telah terdorong beberapa langkah surut. Orang bertubuh tinggi itu tidak memberinya kesempatan. Ia pun segera memburu. Tubuhnya melenting sambil berputar dengan kaki terayun mendatar. Dengan kerasnya kaki orang bertubuh tinggi itu menyambar kening pemimpin kelompok prajurit dari pasukan khusus itu. Prajurit itu terpelanting dan terbaring jatuh. Dengan sigapnya orang bertubuh tinggi itu meloncat, kakinya terjulur untuk menginjak dada prajurit yang terpelanting jatuh itu. Namun ternyata prajurit itu sudah berguling beberapa kali, bahkan kakinya pun dengan cepat menyapu kaki orang bertubuh tinggi itu demikian kuatnya, sehingga orang bertubuh tinggi itu pun terpelanting jatuh pula. Ketika orang bertubuh tinggi itu meloncat bangkit, ternyata prajurit itu mampu bergerak lebih cepat.
Demikian orang bertubuh tinggi itu berdiri tegak, maka prajurit itu meluncur seperti anak panah yang terlepas dari busurnya. Kakinya terjulur dengan derasnya, menghantam dada orang bertubuh tinggi itu. Demikian kerasnya, sehingga orang itu telah terlempar surut. Tubuhnya pun jatuh berguling menimpa pematang sawah di pinggir jalan yang dilewati oleh iring-iringan itu. Kemudian tubuh itu terguling masuk ke dalam lumpur. Tertatih-tatih orang itu berusaha bangkit, kemudian meloncat naik ke jalan. Pakaian dan tubuhnya penuh dengan lumpur yang basah. Orang itu menggeram. Sementara itu prajurit dari pasukan khusus itu seakan-akan dengan sengaja memberi kesempatan kepada orang bertubuh tinggi itu untuk memperbaiki keadaannya. Orang itu menggeram, diusapnya wajahnya yang bagaikan mengenakan topeng. Anak iblis, geram orang itu. Prajurit itu berdiri tegak seperti patung. Tetapi ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. Ki Lurah Agung Sedayu pun menjadi berdebar-debar pula melihat pertarungan itu. Namun kemudian ia sempat melihat kelebihan prajuritnya dari lawannya. Meskipun lawannya mempunyai banyak pengalaman, namun landasan ilmunya masih kurang mencukupi. Demikianlah, maka pertarungan itu pun menjadi semakin sengit. Perampok yang bertubuh tinggi itu pun telah mengerahkan segenap kemampuannya. Tetapi ternyata bahwa ia tidak mampu mengalahkan prajurit dari pasukan khusus itu. Beberapa kali justru serangan prajurit itulah yang menembus pertahanannya. Kaki prajurit yang terjulur lurus menyambar demikian cepat, sehingga orang bertubuh tinggi itu tidak sempat mengelak. Demikian derasnya kaki prajurit itu menghantam lambung sehingga orang bertubuh tinggi itu mengaduh kesakitan. Di luar sadarnya orang bertubuh tinggi itu menekan lambungnya dengan kedua telapak tangannya, sehingga tubuhnya sedikit terbungkuk. Namun pada saat itu prajurit itu pun meloncat sambil memutar tubuhnya. Kakinya yang terayun mendatar telah menyambar wajahnya, sehingga orang itu terlempar sekali lagi. Tubuhnya yang bagaikan meluncur itu telah membentur sebatang pohon perindang yang tumbuh di pinggir jalan. Pohon turi. Pohon turi itu pun bagaikan diguncang. Namun tubuh perampok itu pun kemudian terkulai jatuh di rerumputan di atas tanggul. Tertatih-tatih orang bertubuh tinggi itu berusaha untuk bangkit berdiri. Tetapi demikian ia melangkah maju, maka kaki prajurit dari pasukan khusus itu telah menghentak langsung ke dadanya. Sekali lagi orang itu mengaduh. Sekali lagi ia terpelanting. Tubuh itu pun kemudian telah tercebur ke dalam parit di belakang tanggul di seberang yang lain. Meskipun airnya tidak terlalu deras, namun orang itu telah terbenam di air parit yang bening itu. Dengan susah payah orang itu berusaha merangkak naik ke tanggul parit. Tetapi tubuhnya sudah menjadi terlalu lemah. Air di parit itu pun telah masuk ke dalam mulut dan hidungnya pula. Akhirnya tubuhnya telah terkulai di atas tanggul parit itu. Tubuh itu dan seluruh pakaiannya menjadi basah kuyup. Namun dengan demikian, sebagian lumpur yang melekat di wajah dan pakaiannya sempat larut ke dalam air di parit itu. Prajurit itu pun menggeram. Ia sudah sampai pada bagian terakhir dari pertempuran itu. Ia dapat dengan serta-merta meloncat menerkam leher perampok yang bertubuh tinggi itu dan mencekiknya sampai mati. Tetapi orang itu tidak melakukannya. Dengan berdiri tegak sambil merenggangkan kakinya prajurit itu menggeram. Tetapi kemudian ia justru berteriak kepada seorang tawanan. "Tolong kawanmu itu. Aku tidak akan membunuhnya di sini. Aku akan membawanya ke Mataram." Tawanan yang mendapat perintah itu menjadi bingung. Tangannya sendiri terikat di belakang punggung. Bagaimana ia dapat menolong kawannya yang hampir pingsan itu? Tetapi prajurit itu pun memerintahkan kepada seorang prajuritnya. "Lepaskan tali ikatannya itu. Biarlah ia menolong kawannya, atau menggantikannya di arena." Seorang prajurit pun kemudian melepaskan talinya sambil bertanya kepadanya. "Apakah kau juga akan mencoba melawan seorang prajurit?" "Tidak," jawab orang yang sudah dilepaskan tali pengikat tangannya. "Tolong, bantu kawanmu itu berjalan. Jika ia tidak mau berusaha bangkit dan berjalan sendiri ke Mataram, maka aku akan mengikat kakinya dan menyeretnya sepanjang jalan sampai ke Mataram." Kawannya yang telah dilepas tali pengikat tangannya itu pun kemudian berusaha untuk membantunya bangkit berdiri. Tetapi luka-luka orang itu bukan saja yang kasat mata, tetapi luka di bagian dalam tubuhnya agaknya cukup parah. "Kenapa tidak kau bunuh saja aku?" bertanya orang bertubuh tinggi itu. "Tidak. Persoalanmu masih belum selesai. Kau harus diperiksa dan diadili di Mataram.
mungkin kau akan digantung di alun-alun. Tetapi tentu bukan aku yang akan melaksanakannya. Buat apa aku harus pergi ke Mataram, jika akhirnya aku juga akan dihukum mati? Kau telah memenangkan pertarungan ini. Kau berhak membunuhku sekarang. Karena itu bunuh saja aku, dan lempar mayatku ke tebing sungai. Kau sangat menjengkelkan, geram prajurit itu. Tetapi kau tidak akan mati secepat itu. Kau harus tahu kesalahanmu, dan kau akan mati sebagai pertanggungjawaban atas tindakan-tindakanmu. Apa bedanya? Banyak sekali bedanya. Jika aku menolak, sudah aku katakan, aku sendiri akan menyeretmu. Kami akan mengikatkan tali di pergelangan kakimu, kemudian menyeretmu sepanjang perjalanan ke Mataram. Jika kami sudah jemu, maka kawan-kawanmu sendirilah yang akan menyeretmu seperti menyeret balok kayu bergantian. Persetan. Sebaliknya kau bunuh saja aku. Tetapi prajurit itu seakan-akan tidak mendengarnya. Bahkan ia pun segera menyampaikan laporan kepada Ki Lurah Agung Sedayu, bahwa barisan itu sudah siap untuk melanjutkan perjalanan. Bagus, sahut Ki Lurah Agung Sedayu. Ditepuknya pundak prajurit yang berdiri tegak itu sambil berkata, "Bagus. Kau masih tetap mampu mengendalikan dirimu, meskipun kau tidak dapat dianggap bersalah jika kau kemudian membunuhnya." Dengan nada berat prajurit itu berkata, "Aku hampir tidak tahan, Ki Lurah. Orang itu sengaja memancing kemarahanku agar aku membunuhnya. Justru karena itu, kau tidak melakukannya." "Iya, Ki Lurah. Aku harus berbuat bertentangan dengan kemauannya. Apalagi untuk membunuhnya. Aku memang merasa tidak berhak, selama masih ada kesempatan untuk membiarkannya hidup." "Bagus. Kau sudah melakukan sesuatu yang benar." "Iya, Ki Lurah." Ki Lurah Agung Sedayu pun kemudian memerintahkan pasukannya untuk bergerak. Sedangkan dua orang tawanan telah mendapat perintah untuk membantu perampok yang bertubuh tinggi itu berjalan, secepat perjalanan para prajurit dari pasukan khusus itu. "Aku tidak mampu lagi," desis tawanan yang bertubuh tinggi itu. "Prajurit itu tidak main-main. Kau akan benar-benar diikat pergelangan kedua kakimu dan diseret sampai ke Mataram. Kamilah yang harus melakukannya, sementara prajurit itu akan berjalan di belakang kami dengan cambuk di tangan." Tetapi dadaku terasa sakit sekali. Tulang punggungku serasa akan patah, sedangkan kakiku sudah tidak berdaya sama sekali. Nafasku pun agaknya sudah hampir terputus. "Salahmu. Kenapa kau cari perkara?" geram kawannya yang seorang lagi. "Akhirnya kau sendiri yang menderita. Bahkan mungkin kau pun akan dapat menimbulkan kesulitan pada kami. Karena itu, bunuh saja aku dan tinggalkan mayatku di pinggir jalan. Biar saja mayat itu dimakan burung-burung pemakan bangkai, atau binatang buas dari hutan di seberang padang perdu itu. Kau gila. Kamilah yang akan digantung. Kecuali jika kau mati dengan sendirinya. Kalian ternyata juga anak iblis." "Kita semuanya anak iblis," sahut kawannya yang membantunya berjalan. Orang itu terdiam. Tetapi luka di bagian dalam tubuhnya benar-benar telah menyiksanya. Apalagi ia harus tetap berjalan dibantu oleh dua orang kawannya menuju ke Mataram. Perjalanan yang panjang. Tetapi iring-iringan itu ternyata tidak langsung pergi ke Mataram. Tetapi iring-iringan itu menuju ke tanah perdikan Menoreh, yang jaraknya lebih pendek dari perjalanan ke Mataram. Namun Ki Lurah Agung Sedayu ternyata bukan seorang yang bengis. Ia mengerti keadaan perampok yang terluka itu. Karena itu, maka perjalanan pasukan itu pun telah diperlambatnya pula. "Kita akan menempuh perjalanan ini lebih dari sehari penuh," berkata seorang prajurit. "Ya. Kita sudah berhenti terlalu lama dengan memanjakan perampok itu. Memberinya kesempatan untuk berkelahi melawan seorang di antara kita." Kata-katanya memang membuat hati ini menjadi panas. Kita adalah makhluk yang berperasaan pula. Kita tidak dapat untuk merasa buta dan tuli terus-menerus. Tetapi ia masih beruntung bahwa ia masih tetap hidup. Baginya, kematian akan lebih menyenangkan. Ya. Keduanya pun terdiam. Sebenarnya lah perjalanan pasukan prajurit dari pasukan khusus yang ditempatkan di tanah perdikan Menoreh itu terhambat cukup lama. Selain tawanan yang terluka itu, Nyai Demang yang muda itu pun tidak dapat berjalan lebih cepat. Bahkan setiap kali ia tidak mampu melangkah, sehingga ia memerlukan beristirahat beberapa saat.
Apakah kami harus membuat usungan, Nyai Demang? Kami dapat membuat tandu sederhana dari bambu. Jika kami sampai di padukuhan nanti, kami akan membuat tandu itu. Tidak usah, Ki Lurah, tidak usah. Kasihan orang yang harus memikulnya. Kami mempunyai banyak tawanan di sini, Nyai Demang. Biarlah para tawanan itu nanti bergantian memikulnya. Tidak perlu. Aku akan berusaha untuk berjalan terus. Ini tentu bagian dari hukuman yang harus aku sandang. Aku tidak boleh ingkar. Hukuman bagi Nyai Demang masih belum diputuskan. Ada yang berkewajiban untuk memutuskan hukuman apakah yang harus Nyai Demang terima. Tetapi biarlah aku berjalan saja. Nyi Lurah Agung Sedayu dan Angger Rarawulan juga hanya berjalan saja. Jika mereka dapat melakukannya, aku pun harus dapat. Apalagi aku adalah seorang tawanan di sini. Sekar Mirah tersenyum. Katanya, kami sudah terbiasa, Nyai Demang. Setiap hari kami berada di sawah, diteriknya sinar matahari. Di musim menuai, kami menuai padi dari satu bulak ke bulak yang lain. Bahkan ada di antara kami yang harus mencari lahan yang dapat memberikan kerja kepada kami sampai 3-4 hari tanpa pulang. Kami berjalan dari satu tempat ke tempat lain tanpa merasa lelah. Nyai Demang muda itu mengerutkan dahinya. Katanya, Nyi Lurah adalah istri seorang lurah prajurit. Segala sesuatunya tentu sudah tercukupi. Buat apa Nyi Lurah pergi ikut menuai padi? Berapa penghasilan seorang lurah prajurit, Nyai Demang? Kami harus mencukupi kebutuhan kami dengan menggarap sawah kami. Kakang Lurah Agung Sedayu telah mendapat sebidang tanah yang dapat digarap dari Ki Gede Menoreh, sejak Kakang Agung Sedayu belum menjadi seorang prajurit. Ternyata ketika Kakang Agung Sedayu ditetapkan menjadi seorang prajurit, tanah itu dibiarkan kami garap sampai sekarang. Nah, siapakah yang harus menggarap sawah jika bukan kami yang tinggal di rumah? Kakang Agung Sedayu setiap hari berada di barak prajurit, untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang lurah prajurit. Nyi Lurah dapat mengupah seseorang atau 2 orang, atau lebih. Memang ada yang membantu kami menggarap sawah. Tetapi kami sendiri harus turun pula ke dalam lumpur. Sedangkan Nyai Demang tentu tidak pernah melakukannya. Jika aku boleh berkata jujur, aku memang tidak pernah turun ke sawah, Nyi Lurah. Tetapi jalan hidupku adalah memalukan sekali. Justru karena aku tidak ingin hidup sebagaimana masa kanak-kanak dan masa remajaku. Aku tidak ingin mengalami kesulitan karena ketiadaan. Ayahku itu seorang yang miskin. Ia tidak pernah memenuhi keinginanku, sehingga aku merasa sangat tersiksa di antara kawan-kawanku. Tetapi aku tidak pernah memikirkan bahwa apa yang dapat diberikan orang tuaku kepadaku itu sudah segala-galanya. Bahkan seluruh hidupnya. Baru kemarin hatiku terbuka, sehingga aku merasa sangat bersalah kepada ayahku. Masih ada waktu, Nyai Demang. Masih ada waktu untuk merubah segala-galanya. Itulah sebabnya aku berkeras untuk dihukum, agar bebanku menjadi bertambah ringan, meskipun hukuman seberat apapun tidak akan pernah dapat menghapus dosa-dosaku. Terutama sikapku kepada ayahku. Ayahku adalah seorang yang sepanjang hidupnya tidak pernah merasakan ketenangan di dalam hidupnya. Pada masa mudanya ayah telah memberikan segala-galanya kepada keluarganya, tanpa memikirkan diri sendiri. Sedangkan di hari tuanya aku telah menyia-nyiakannya, sehingga keadaan ayah tidak lebih baik dari kehidupan seorang budak di rumahku. Di rumah anaknya sendiri. Pembicaraan itu pun terhenti ketika iring-iringan pasukan Mataram yang membawa tawanan itu melanjutkan perjalanan. Nyai Demang memaksa dirinya berjalan tertatih-tatih, diapit oleh Sekar Mirah dan Rarawulan. Ketika senja turun, maka iring-iringan itu pun telah berhenti di padang perdu. Ki Lurah Agung Sedayu telah berbicara dengan para pemimpin kelompok, dengan Nyi Lurah, Gelagah Putih dan Rarawulan. Seharusnya kita dapat langsung sampai ke Tanah Perdikan, berkata seorang pemimpin kelompok. Jika saja perjalanan kita tidak terhambat. Tetapi kenyataannya, sekarang kita berada di sini. Tanah Perdikan Menoreh memang sudah tidak terlalu jauh lagi, sahut Ki Lurah Agung Sedayu. Apakah kita dapat meneruskan perjalanan? Bertanya seorang pemimpin kelompok. Tetapi pemimpin kelompok yang lain menyahut. Kita membawa tawanan yang agak banyak jumlahnya. Perjalanan di malam hari akan mengundang kemungkinan buruk. Apalagi jalan tentu sangat gelap di lengkeh-lengkeh pegunungan. Akhirnya Ki Lurah Agung Sedayu dan para pemimpin kelompok itu sepakat untuk bermalam di padang perdu.
Besok pagi mereka akan melanjutkan perjalanan yang sudah tidak terlalu panjang lagi. Malam itu, para prajurit pun telah menebar. Mereka berbaring di mana saja. Di atas rerumputan kering, di atas batu-batu padas atau duduk bersandar pepohonan. Sedangkan yang lain tetap dalam tugas mereka mengamati keadaan di sekeliling mereka, serta menjaga para tawanan agar mereka tidak berbuat macam-macam. Sekar Mirah dan Rara Wulan, di luar pengetahuan Nyai Demang, bergantian mengawasinya. Dalam pada itu, di luar jangkauan pengamatan para prajurit yang bertugas, 2 orang justru mengawasi orang-orang yang menuju tanah perdikan menoreh, yang sedang beristirahat itu. Mereka tidak tahu pasti, apakah mereka seluruhnya terdiri dari para prajurit atau hanya sebagian, dan bahkan sebagian kecil saja. Tetapi mereka membawa pertanda keprajuritan, desis yang seorang. Mungkin saja sebagian dari mereka adalah prajurit Mataram yang ada di tanah perdikan menoreh, sedangkan yang lain adalah anak-anak muda tanah perdikan itu. Entahlah. Tetapi menurut perhitunganku, yang datang ke secah waktu itu bukan para prajurit. Sikapnya, cara mereka menyerang, dan bahkan pada saat pertempuran berlangsung, aku tidak melihat tanda-tanda keprajuritan di antara mereka. Aku tidak ingin menghubungkan serangan di secah itu dengan pasukan yang sedang beristirahat itu. Kenapa? Kawannya itu menarik nafas panjang. Dengan nada dalam ia pun menjawab. Mimpi yang paling buruk yang pernah aku alami. Kekalahan kita di secah itu benar-benar kekalahan yang sangat pahit. Hampir saja Kisah Balintang sendiri mengalami bencana. Padahal kita berada di secah dengan orang-orang terbaik yang ada pada waktu itu. Justru karena itu, kenapa? Kita balas kekalahan kita di secah pada waktu itu. Sekarang? Ya, sekarang. Kaulah yang sedang bermimpi buruk. Berapa kekuatan yang kita bawa sekarang? Bukankah kita datang untuk menghukum Raden Mahambara dan Raden Panengah, yang telah berani merendahkan para murid perguruan Kedung Jati? Bukankah kita membawa kekuatan yang cukup untuk menghancurkan gerombolan perampok di ujung hutan itu? Namun ternyata bahwa prajurit Mataram telah mendahuluinya. Gerombolan Raden Mahambara telah dihancurkan oleh prajurit Mataram itu. Bukankah dengan demikian kekuatan Mataram lebih besar dari kekuatan gerombolan Raden Mahambara? Ya, sebelum pertempuran itu berlangsung. Tetapi setelah pertempuran itu terjadi, maka kekuatan Mataram tentu sudah menyusut. Menilik berita tentang kekuatan gerombolan Raden Mahambara dan anaknya Raden Panengah, maka kekuatan Mataram itu pun tentu sudah jauh menyusut. Kekuatan Mataram itu tentu tidak sebesar kekuatan Mataram pada saat pasukan itu mulai menyerang gerombolan Raden Mahambara. Kawannya terdiam sejenak. Bahkan kekuatan Mataram setelah menyusut itu tentu tidak sebesar kekuatan Raden Mahambara selagi gerombolan itu masih utuh. Karena itu menurut perhitunganku, jika pasukan kita siap untuk menumpas kekuatan Raden Mahambara, maka kita pun tentu dapat menghancurkan prajurit Mataram sekarang ini. Jangan tergesa-gesa mengambil kesimpulan. Lalu untuk apa kita mengikuti pasukan Mataram itu? Untuk apa pula kita memerintahkan agar pasukan kita membayangi pasukan Mataram itu, jika akhirnya kita tidak berbuat apa-apa? Aku tidak tahu, apakah Kisah Balintang akan membenarkan tindakan kita ini. Maksudmu kita harus minta izin kepada Kisah Balintang lebih dahulu? Ya. Kenapa kau tiba-tiba menjadi dungu? Kenapa? Jika kita pergi menemui Kisah Balintang untuk minta izin lebih dahulu, maka baru besok lusa kita akan sampai di sini lagi. Sementara itu para prajurit itu sudah berada di tanah perdikan menoreh. Kawannya termangu-mangu sejenak. Sebagaimana kita lihat, pasukan itu membawa tawanan cukup banyak. Ki Lurah Agung Sedayu tentu tidak akan mengira bahwa tiba-tiba saja kita datang menyerang. Sementara itu kita teriakan kepada para tawanan bahwa kita datang untuk membebaskan mereka. Pasukan Mataram yang dipimpin Ki Lurah Agung Sedayu itu tentu akan mengalami kesulitan. Para tawanan itu tentu akan bergejolak. Jika kita benar-benar dapat menyusup dan melepaskan mereka, maka mereka tentu akan berpihak kepada kita, karena mereka tidak tahu siapakah kita sebenarnya. Baru kemudian, setelah para prajurit Mataram itu kita hancurkan, maka kita akan membantai orang-orang Raden Mahambara itu, sebagai pelaksanaan perintah yang kita junjung sekarang ini. Aku tidak yakin bahwa Kisah Balintang tidak menyalahkan kita. Aku tidak akan pernah melupakan serangan yang tiba-tiba sehingga membuat secah menjadi neraka. Untunglah bahwa aku sempat melarikan diri.
Jika tidak, maka aku tentu sudah dibantai oleh orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Aku tidak tahu apakah orang-orang yang datang ke Secah itu juga ada di dalam pasukan itu. Tetapi pasukan yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu tentu pasukan Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh. Bahkan mungkin ada di antara para prajurit itu yang ikut pergi ke Secah pada waktu itu. Kawannya masih saja termangu-mangu. Nah, jika kita dapat menghancurkan pasukan Mataram yang berada di Tanah Perdikan Menoreh itu, Ki Sabalintang tentu akan berterima kasih kepada kita. Kita sudah membalaskan sakit dan dendam hatinya karena serangan yang tiba-tiba dialaminya, di Secah yang kelihatannya aman dan damai itu. Sebaiknya kita bicarakan dengan para sesepuh di pasukan kita sekarang ini. Baiklah. Marilah. Jangan banyak kehilangan waktu. Keduanya itu pun kemudian merangkak meninggalkan tempat persembunyiannya, kembali ke induk pasukannya yang berada di tempat yang agak jauh dari pasukan Mataram itu. Kedua orang itu pun bergegas mencari beberapa orang pemimpin dari pasukan dari perguruan Kedung Jati yang berhenti dan beristirahat di pinggir hutan yang tidak terlalu lebat. Ada di antara para pemimpin itu yang sudah tertidur. Namun mereka pun segera bangkit dan berkumpul di bibir hutan itu. Ada apa? Pasukan Mataram itu, jawab salah seorang dari kedua orang yang telah mengawasi pasukan Mataram itu. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Ya, pasukan Mataram. Kenapa dengan mereka? Apakah pasukan itu mengetahui bahwa kita berada di sini dan bahkan mereka merayap kemari? Tidak, Ki Wiratuhu. Yang ingin kami usulkan, apakah kita dapat menyerang dan menghancurkan prajurit Mataram yang berada di Tanah Perdikan itu? Apa katamu? Mereka sekarang beristirahat di padang perdu itu. Mereka membawa banyak tawanan, para pengikut Raden Mahambara dan Raden Panengah. Kau ingin menyuruhkan kepalamu ke dalam api? Pasukan itu memang pasukan yang kuat. Mereka mampu mengalahkan gerombolan yang dipimpin Raden Mahambara. Tetapi setelah kedua pasukan itu, maksudku pasukan Mataram dan pasukan Raden Mahambara, bertempur, maka keduanya tentu telah banyak kehilangan. Pasukan Raden Mahambara telah dihancurkan. Sebagian dari mereka tertawan dan akan dibawa ke Mataram. Bukankah dengan demikian pasukan Mataram itu sudah tidak sekokoh saat mereka datang? Sementara itu, kita pun sudah siap menghadapi gerombolan Raden Mahambara. Menurut perhitunganmu, pasukan Mataram itu sudah menjadi lemah, sementara pasukan kita masih utuh? Sedangkan pasukan kita telah disiapkan untuk menumpas gerombolan Raden Mahambara, yang telah menodai keutuhan wilayah perguruan Kedung Jati, dan bahkan telah meremehkan keberadaannya yang meliputi wilayah dari pesisir lor sampai ke pesisir kidul, termasuk telatah Mataram dan di dalamnya terdapat Tanah Perdikan Menoreh? Ya, Ki Wiratuhu. Ki Wiratuhu itu pun berpaling kepada seorang yang janggutnya sudah memutih sambil bertanya. Bagaimana pendapat Kakang Umbul Geni? Ingat. Di Secah, Ki Sabalintang datang bersama orang-orang berilmu sangat tinggi. Orang-orang muda yang memiliki bekal yang membanggakan. Tetapi mereka tidak banyak dapat memberikan perlawanan. Bukan begitu, Ki Umbul Geni. Kami memberikan perlawanan yang sangat keras. Korban di pihak orang-orang Tanah Perdikan pun cukup banyak. Tetapi kedatangan mereka yang tiba-tiba, sementara kami memang agak lengah, telah membuat pasukan kami porak-poranda. Ki Sabalintang sendiri hampir saja dapat dikuasai oleh seorang pemimpin pasukan dari Tanah Perdikan itu, yang sebenarnya masih terhitung muda. Tetapi orang itu dapat mengalahkan Ki Sabalintang sendiri. Apakah orang itu sekarang ada di dalam pasukan Mataram itu bersama-sama dengan Ki Lurah Agung Sedayu? Entahlah. Bagaimana pendapat Ki Umbul Geni dan para pemimpin yang lain? Terserah kepada Ki Wiratuhu, jawab seorang yang bertubuh raksasa. Aku siap berbuat apa saja. Seandainya kita menyerang para prajurit Mataram itu pun aku sudah siap pula. Kemudian kita binasakan para tawanan yang telah merendahkan keberadaan perguruan Kedung Jati. Kita dapat memanfaatkan para tawanan itu dahulu. Jika ada di antara kita yang sempat menyusup ke dalam pasukan Mataram dan melepaskan para tawanan, kita akan dapat mengatakan kepada mereka bahwa kami datang untuk membantu mereka melepaskan diri. Baru kemudian, setelah pasukan Mataram itu kita binasakan, maka kita akan menyelesaikan para tawanan itu. Karena sebenarnya tugas kita adalah menghancurkan para pengikut Raden Mahambara sampai orang yang terakhir. Tetapi kita jangan tergesa-gesa mengambil sikap. Marilah kita lihat pasukan Mataram itu.
Tidak banyak yang dapat kita lihat, jawab orang yang telah mengawasi pasukan Mataram itu. Mereka tidak banyak memasang obor. Hanya ada beberapa oncor jarak. Jika oncor itu padam, telah disambung dengan oncor yang lain atau udik. Tentu disambung. Di antara mereka ada beberapa orang tawanan. Orang-orang Mataram tidak akan menjadi terlalu lengah dengan tanpa menyalakan oncor atau obor di tempat mereka beristirahat. Demikianlah, maka Ki Wiratuhu dan Ki Umbul Geni bersama kedua orang pengawas itu telah pergi ke perkemahan para prajurit Mataram di padang perdu yang terbuka. Seperti yang dikatakan oleh para pengawas, maka di perkemahan itu tidak banyak terdapat obor atau oncor. Meskipun demikian, di beberapa tempat masih tetap menyala oncor jarak yang dirangkai panjang. Sementara itu para prajurit yang bertugas masih tetap berjaga-jaga di tempat-tempat yang sudah ditentukan. Demikianlah, keempat orang itu pun merayap mendekati perkemahan itu. Oncor yang terlalu sedikit itu tidak dapat menerangi seluruh perkemahan. Meskipun penglihatan orang-orang dari perguruan Kedung Jati itu cukup tajam, namun mereka tidak dapat melihat dengan jelas pasukan Mataram dan tanah perdikan menoreh yang ada di padang perdu itu. Ki Wiratuhu ternyata masih saja ragu-ragu. Tetapi Ki Umbul Geni berdesis perlahan. Yang kita lihat dalam keremangan itu adalah para prajurit, mungkin orang-orang tanah perdikan dan para tawanan. Menurut penglihatanku, pasukan itu tidak terlalu kuat. Mungkin sebelum terjadi pertempuran antara prajurit Mataram melawan para perampok yang bersarang di ujung hutan itu, pasukan Mataram adalah pasukan yang sangat kuat. Dan itu terbukti bahwa mereka dapat menghancurkan para perampok yang bersarang di ujung hutan. Tetapi setelah pertempuran itu, kekuatan Mataram tentu menjadi jauh menyusut. Bagaimana menurut pendapatmu? Kita ambil kesempatan ini. Ki Sabalintang tentu akan sangat berterima kasih kepadaku. Dengar, jika di dalam pasukan yang dipimpin Ki Lurah itu terdapat perempuan, maka perempuan itu tentu Nyi Lurah Agung Sedayu itu sendiri. Kau tahu bahwa pertanda kepemimpinan perguruan Kedung Jati yang satu lagi berada di tangan Nyi Agung Sedayu. Nah, jika kali ini kita berhasil mendapatkannya, maka kau dapat membayangkan bahwa kita akan mendapat pujian dan bahkan mungkin tempat terhormat di lingkungan perguruan Kedung Jati yang sedang dibangun ini. Ya. Tetapi kemungkinan lain, tongkat baja pulih itu akan memecahkan kepala kita. Bukankah itu kemungkinan yang wajar dari satu pertaruhan? Menang atau kalah? Kalau menang kita akan mukti, kalau kalah kita akan mati. Baiklah jika itu keputusanmu. Marilah kita temui para pemimpin yang menyertai kita. Tetapi kita sadari bahwa para pemimpin perguruan ini yang lain, yang dibanggakan oleh Ki Sabalintang dan dibawanya ke secah, berhasil dibinasakan oleh orang-orang tanah perdikan itu. Sebenarnya mereka tidak mempunyai kelebihan apa-apa. Mereka hanya berhasil menjilat Ki Sabalintang, sehingga mereka mendapat kesempatan lebih dari kita. Tetapi kita akan membuktikan bahwa kita tidak kalah dari mereka. Justru kitalah yang berhasil mengumpulkan sepasang tongkat baja putih itu. Tetapi seorang di antara kedua orang pengawas itu pun berkata, sebenarnya orang-orang tanah perdikan tidak mempunyai banyak kelebihan. Mereka tidak ada bedanya dengan para perampok di ujung-ujung hutan itu. Mereka adalah orang-orang kasar, dan bahkan buas dan liar. Kau jangan mengada-ada. Orang-orang tanah perdikan menoreh adalah orang-orang yang terlatih sebagaimana seorang prajurit. Kabar itulah yang sampai ke telinga kita. Tetapi ketika aku sendiri menghadapi mereka, maka mereka adalah orang-orang liar, yang tidak jauh berbeda dengan para perampok dan penyamun. Mereka hanya mengandalkan keberanian, kekuatan tenaga kewadagan dan teriakan-teriakan kasar. Memang ada satu dua di antara mereka yang berilmu tinggi, tetapi jumlahnya dapat dibilang dengan jari satu tangan. Siapapun mereka, namun akhirnya mereka dapat memporak-porandakan pengawal-pengawal terbaik Ki Sabalintang. Ya, itu memang tidak dapat dipungkiri, meskipun orang-orang tanah perdikan menoreh juga hancur lebur. Sudahlah. Marilah kita kembali ke induk pasukan. Kita siapkan pasukan kita untuk menghancurkan orang-orang tanah perdikan, dan kita ambil tongkat baja putih itu dari tangan Nyi Lurah Agung Sedayu. Demikianlah. Maka Ki Wiratuhu dan Ki Umbul Geni pun segera kembali ke induk pasukan mereka, sementara kedua orang pengawas itu ditugaskan untuk tetap mengawasi pasukan Mataram dan tanah perdikan menoreh, yang dipimpin langsung oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu.
Setelah mengadakan pembicaraan yang mendalam, maka akhirnya para pemimpin dari orang-orang yang menyebut dirinya murid-murid dari perguruan Kedung Jati itu pun sepakat untuk menyerang pasukan Mataram yang sedang berkemah di padang perdu itu. Seperti saat mereka menyerang Ki Sabalintang di Secah, maka kami pun akan menyerang mereka. Mereka tentu tidak mengira bahwa akan datang serangan yang begitu tiba-tiba, sebagaimana Ki Sabalintang di Secah juga tidak mengira sama sekali bahwa akan datang serangan dari orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Namun Ki Sabalintang sempat meragukan, apakah serangan yang tiba-tiba di Secah itu benar-benar orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Seandainya di antara mereka tidak terdapat seorang yang dikenal oleh Ki Sabalintang bahwa ia benar-benar orang Tanah Perdikan Menoreh, maka Ki Sabalintang tidak akan percaya bahwa yang menyerangnya di Secah adalah orang-orang Tanah Perdikan Menoreh. Itu karena Ki Sabalintang terkejut sekali, bahwa dengan tiba-tiba saja ia sudah dihadapkan kepada sepasukan lawan. Mungkin. Tetapi apapun yang terjadi di Secah, malam ini kitalah yang akan mengejutkan mereka. Mengejutkan mereka dan menghancurkan mereka. Demikianlah, maka pasukan dari perguruan Kedung Jati yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu serta Ki Umbul Geni itu pun segera mempersiapkan diri. Orang-orang yang kemudian menganggap dirinya murid dari perguruan Kedung Jati itu menjadi gembira karenanya. Mereka merasa sangat kecewa ketika mereka ketahui bahwa para pengikut Raden Mahambara dan Raden Panengah itu sudah dihancurkan oleh orang-orang Mataram. Ketika mereka berangkat, mereka sudah mereka-reka apa saja yang akan mereka lakukan terhadap lawan-lawan mereka. Mereka yang merasa sudah berhasil menyadap ilmu kanuragan, ingin mencoba seberapa jauh kemampuan yang telah mereka kuasai itu. Ketika mereka mendapat perintah untuk bersiap menghadapi pasukan Mataram, maka kegembiraan mereka pun telah tumbuh kembali. Apalagi ketika para pemimpin mereka memberi penjelasan, bahwa pasukan Mataram yang berhasil menghancurkan gerombolan Raden Mahambara itu pun telah mengalami penyusutan kekuatan, sehingga kekuatan pasukan Mataram yang tersisa itu tidak sekokoh gerombolan yang dipimpin oleh Raden Mahambara. Kita manfaatkan para tawanan. Jika ada di antara kita yang berhasil menyusup dan melepaskan para tawanan, maka kita harus dapat menyuruhkan mereka ke dalam pertempuran. Kita katakan kepada mereka, bahwa kita datang untuk melepaskan mereka. Baru kemudian, setelah pasukan Mataram kita hancurkan, maka orang-orang Mahambara itu pun kita selesaikan sampai orang terakhir, sebagaimana perintah yang kita terima, karena Mahambara telah berani meremehkan kita. Perintah dari Ki Wiratuhu telah mengalir lewat para pemimpin kelompok sampai ke setiap orang di dalam pasukan dari perguruan Kedung Jati itu. Kita akan mengambil tongkat baja putih itu bagi kebesaran nama Ki Sabalintang. Sepasang tongkat baja putih itu harus berada di tangan Ki Sabalintang. Dengan demikian, maka pasukan yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu itu pun segera mempersiapkan diri. Mereka segera membenahi segala sesuatunya. Mereka telah memeriksa senjata-senjata mereka, yang sebelumnya mereka anggap tidak akan segera dipergunakan. Baru kemudian Ki Wiratuhu itu pun memerintahkan pasukannya untuk bergerak mendekati perkemahan pasukan Mataram. Dalam pada itu, sebagian besar para prajurit Mataram memang sedang beristirahat. Meskipun demikian, para prajurit yang sedang bertugas tidak menjadi lengah. Bahkan ada di antara mereka yang tidak hanya berjaga-jaga di tempat tertentu. Tetapi ada di antara prajurit Mataram itu yang berjaga-jaga sambil bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari balik satu gerumbul ke gerumbul yang lain. Agaknya telah terjadi sentuhan-sentuhan dari getaran naluri keprajuritan mereka. Agaknya penglihatan para prajurit itu lebih tajam dan dua orang pengawas yang ditinggalkan oleh Ki Wiratuhu dan Ki Umbul Geni. Ternyata dua orang prajurit Mataram telah dapat melihat lebih dahulu dua orang pengawas dari perguruan Kedung Jati itu. Seorang di antara mereka telah menggamit yang lain, sambil menunjuk ke arah kedua orang pengikut Ki Wiratuhu itu. Kawannya mengangguk kecil. Namun keduanya tidak bergeser lebih maju lagi. Bahkan seorang di antara mereka berdesis. Awasi mereka. Aku akan memberikan laporan kepada Ki Lurah, bahwa ada dua orang yang sedang mengamati kita. Berhati-hatilah. Kaulah yang harus berhati-hati. Mungkin selain kedua orang itu masih ada orang lain lagi. Baiklah. Kita memang harus berhati-hati. Sejenak kemudian, maka seorang dari kedua prajurit itu pun segera meninggalkan tempatnya. Dengan sangat berhati-hati orang itu merangkak surut. Ternyata Ki Lurah masih juga belum tidur. Ia masih duduk bersama dua orang pemimpin kelompok yang bertugas.
Di sebelahnya Nyi Lurah duduk bersama Nyai Demang Muda, yang masih belum mau tidur juga. Sedang di sebelah Nyi Lurah, Rara Wulan nampaknya sempat tidur meskipun agak gelisah. Sedangkan di bawah sebatang pohon, Gelagah Putih sempat tidur sambil bersandar pohon itu. Ketika pengawas itu memberi laporan kepada Ki Lurah bahwa ada 2 orang yang tidak dikenal sedang mengawasi perkemahan mereka, maka Ki Lurah pun segera memanggil Gelagah Putih serta beberapa orang pemimpin kelompok yang lain. Ternyata perjalanan kita yang sudah tidak terlalu jauh lagi ini masih akan mengalami hambatan, berkata Ki Lurah. Ada apa, Kakang? 2 orang sedang mengawasi perkemahan kita. Siapakah mereka, Kakang? Kita tidak tahu. Tetapi mereka agaknya tidak hanya berdua saja. Iya, Kakang. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun ia pun kemudian bertanya. Apakah yang harus kami lakukan, Kakang? Kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Tetapi kita tidak usah membuat para prajurit menjadi ribut. Kita akan menyebarkan perintah untuk bersiap-siap, tanpa harus membuat perkemahan ini bergejolak. Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun bertanya. Maksud Kakang? Biarlah mereka mempersiapkan diri di tempat mereka sekarang berada. Kita belum tahu, apakah maksud kedua orang itu. Yang penting, setiap kelompok diketahui dengan pasti tempatnya, pemimpinnya dan kesiagaan senjata serta perlengkapan yang diperlukan. Demikian ada perintah, maka dalam sekejap mereka telah siap untuk menyusun gelar. Mungkin kita tidak akan mempergunakan gelar yang sulit. Bahkan mungkin sekali kita akan mempergunakan gelar emprit neba, atau bahkan kita akan terlibat dalam perang berubuh. Yang penting setiap orang telah siap menghadapi segala kemungkinan. Bukan berarti kita mengabaikan kemungkinan akan datangnya bahaya, tetapi seandainya ada gerombolan yang akan menyerang kita, mereka tentu akan menunggu fajar. Mereka tidak akan berani dengan serta-merta menyerang kita di gelapnya malam, kecuali jika mereka tidak mempergunakan perhitungan wajar. Jadi kita akan menyebarkan perintah ini tanpa merubah kedudukan para prajurit sekarang ini? Ya. Tetapi aku akan memerintahkan kepada mereka yang bertugas untuk melipatkan kewaspadaan. Jika mereka melihat perkembangan yang membahayakan, mereka harus segera memberikan laporan kepadaku. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Kau juga harus hati-hati, Gelagah Putih. Jika Kakang mengizinkan, aku akan mengajak Rara Wulan untuk melihat-lihat keadaan. Kami akan meyakinkan apakah kedua orang itu tidak sendiri. Rara Wulan masih tidur. Aku akan membangunkannya. Terserah kepadamu, Gelagah Putih. Gelagah Putih pun kemudian membangunkan Rara Wulan. Perempuan itu terkejut, sehingga dengan serta-merta ia pun segera bangkit dan duduk. Ada apa, Kakang? Gelagah Putih kemudian memberitahukan kepadanya bahwa mereka perlu melihat keadaan sebentar. Rara Wulan pun kemudian bangkit berdiri. Ternyata ia tidak banyak bertanya. Ia pun segera berbenah diri dan siap untuk pergi bersama Gelagah Putih. Keduanya pun kemudian menyelinap ke dalam gelap bersama pengawas yang telah melaporkan tentang keberadaan kedua orang yang tidak dikenal itu. Dengan hati-hati Gelagah Putih dan Rara Wulan telah berada di sebelah pengawas yang satu lagi, yang tidak beranjak dari tempatnya sementara kawannya memberikan laporan kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Orang itu pun kemudian memberikan isyarat bahwa kedua orang itu pun masih tetap berada di tempatnya. Apakah mereka berhubungan dengan seseorang? Sejak aku melihat mereka, tidak ada seorang pun yang menghubungi mereka. Gelagah Putih pun mengangguk-angguk. Diperhatikannya lingkungan yang ada di sekitar tempat itu. Ia mulai menduga-duga, dari manakah datangnya kedua orang yang mengawasi para prajurit Mataram itu. Namun sebelum Gelagah Putih mendapatkan kesimpulan, maka dilihatnya 2 orang telah mendatangi kedua orang yang sedang mengawasi para prajurit Mataram itu. Seorang di antara mereka adalah Ki Umbul Geni. Gelagah Putih dan Rara Wulan pun berusaha untuk beringsut lebih dekat. Tetapi ternyata sulit bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan. Sehingga dengan demikian, maka keduanya masih saja tetap berada di tempat mereka. Gelagah Putih dan Rara Wulan serta kedua pengawas dari antara prajurit Mataram itu pun mendengar lamat-lamat keempat orang itu berbincang. Tetapi mereka tidak mendengar apa saja yang mereka bicarakan. Namun dengan mempertajam pendengarannya berlandaskan Aji Sabta Pangrunggu yang semakin dipertajam saat keduanya menempa diri berdasarkan kitab Ki Namaskara,
maka mereka pun dapat mendengar serba sedikit isi pembicaraan keempat orang itu. Gelagah Putih dan Rarawulan memang terkejut mendengar pembicaraan mereka. Keempat orang itu menyebut-nyebut nama Ki Sabalintang serta pasukan dari perguruan Kedung Jati. Hampir di luar sadarnya, Gelagah Putih pun berdesis perlahan di telinga Rarawulan. Ternyata mereka orang-orang perguruan Kedung Jati. Ya, sahut Rarawulan berbisik. Mereka adalah para pengikut Ki Sabalintang. Dari mana mereka tahu bahwa pasukan dari Mataram ini berada di sini? Keduanya terdiam. Di antara keempat orang itu masih ada yang berbicara lagi. Nah, hati-hatilah. Awasi mereka. Pasukan kita berhenti tidak terlalu jauh dari tempat ini. Ki Wiratuhu akan memperhitungkan kapan kita akan bergerak. Apakah kita akan menunggu fajar? Mungkin menjelang fajar. Kita akan menyerang dari arah timur. Keempat orang itu pun terdiam. Namun kemudian seorang di antara mereka berkata, "Aku akan kembali ke induk pasukan. Aku akan memberikan laporan kepada Ki Wiratuhu." "Silakan, Ki Umbul Geni." Dua orang di antara mereka pun kemudian meninggalkan kedua orang yang lain, yang masih tetap mengawasi para prajurit Mataram dari balik gerumbul perdu. Namun mereka tidak mengira bahwa keberadaan mereka telah diketahui oleh para prajurit Mataram. Gelagah Putih dan Rarawulan pun kemudian bersepakat untuk melihat pasukan yang dikatakan berada tidak terlalu jauh dari tempat itu. Kepada kedua orang prajurit Mataram itu mereka berpesan, agar mereka menjadi lebih berhati-hati. "Jika kami berdua diketahui oleh para pengikut Ki Sabalintang, maka aku akan melarikan diri ke arah yang lain. Tetapi aku akan berusaha memberikan isyarat kepada kalian, agar Kakang Lurah Agung Sedayu segera dapat mengambil sikap." Kedua orang prajurit itu mengangguk. Hampir berbareng keduanya berdesis perlahan. "Baik." Gelagah Putih dan Rarawulan pun segera beringsut, tetapi keduanya harus melingkar untuk dapat melampaui kedua orang pengawas dari perguruan Kedung Jati itu. Dengan sangat berhati-hati, dengan mengeterapkan ilmunya meringankan tubuh serta menyerap bunyi yang timbul karena sentuhan tubuhnya dengan gerumbul-gerumbul perdu serta tanah berbatu-batu padas, keduanya bergerak ke arah orang yang disebut Ki Umbul Geni itu bergerak. Akhirnya, keduanya pun berhasil mengetahui di mana para pengikut Ki Sabalintang itu berkemah. "Pasukan yang kuat," desis Gelagah Putih. "Kenapa mereka tiba-tiba saja berada di situ?" bertanya Rarawulan sambil berbisik. "Entahlah. Mungkin kebetulan, tetapi mungkin ada alasan lain. Bahkan mungkin mereka akan pergi ke Tanah Perdikan Menoreh, untuk membalas sakit hati Ki Sabalintang saat mereka berada di Seca. Jika mereka akan pergi ke Tanah Perdikan, mereka akan membawa pasukan lebih banyak lagi. Meskipun pasukan itu cukup kuat, tetapi Ki Sabalintang tentu tahu bahwa kekuatan itu tidak akan dapat menembus pertahanan Tanah Perdikan Menoreh, meskipun serangan itu datang dengan tiba-tiba. Seandainya mereka mampu menghentak menusuk langsung sampai ke Padukuhan Induk, namun beberapa saat kemudian mereka tentu sudah akan terusir lagi. Selain para pengawal Tanah Perdikan yang kuat, prajurit dari pasukan khusus akan segera datang dengan kekuatan penuh." Gelagah Putih mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berdesis. Bagaimanapun juga, pasukan itu merupakan bahaya yang besar bagi prajurit Mataram. Kita harus segera memberitahukan kepada Kakang Agung Sedayu. Nampaknya seperti yang dikatakan oleh orang yang bernama Umbul Geni itu, mereka akan menyerang menjelang fajar dari arah timur. Agaknya mereka akan memanfaatkan saat matahari terbit, sehingga pasukan Mataram itu akan menjadi silau. Ternyata mereka cukup cermat, sehingga mereka sempat memperhitungkan saat matahari terbit. Kita harus menyambut mereka dengan kesiagaan yang tinggi. Mungkin Kakang Agung Sedayu akan mempersiapkan pasukan untuk menyerang dari arah lambung. Keduanya pun kemudian sepakat untuk kembali dan melaporkan apa yang dilihatnya kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Ternyata Ki Lurah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap laporan Gelagah Putih. Ia pun segera memerintahkan para petugas di dapur untuk pada saatnya menyiapkan makan dan minum para prajurit. Ki Lurah pun segera mengatur kelompok-kelompok yang harus mengawasi para tawanan. Ikat tangan dan kaki mereka. Kita tidak boleh terjebak oleh keberadaan para tawanan itu. Jika para pengikut Ki Sabalintang sempat memanfaatkan mereka, maka kita benar-benar akan mengalami kesulitan. Para pemimpin kelompok yang diserahi mempertanggungjawabkan para tawanan itu pun segera menghubungi para prajuritnya untuk melakukan tugas itu.
Hati-hati. Jangan memperlihatkan kesibukan yang menarik perhatian. Demikianlah, maka semua orang di dalam pasukan Mataram itu telah mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Namun dua orang pengawas yang ditempatkan oleh para pengikut Ki Sabalintang itu tidak menyadari akan kesiagaan prajurit Mataram. Mereka mengira bahwa prajurit Mataram itu masih saja lengah, sehingga mereka akan segera dikacaukan oleh serangan para pengikut Ki Sabalintang yang tiba-tiba saja. Mereka akan kehilangan nafas perlawanan mereka, seperti Ki Sabalintang sendiri ketika ia berada di Secah, sehingga Ki Sabalintang itu terpaksa melarikan diri. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang boleh melarikan diri. Mereka harus dimusnahkan sampai orang terakhir. Demikian pula para pengikut Raden Mahambara, meskipun Raden Mahambara sendiri sudah mati. Malam pun merambat perlahan menjelang dini hari. Sementara itu, para prajurit Mataram pun telah mempersiapkan din sepenuhnya menghadapi segala kemungkinan. Namun mereka tidak menampakkan kesibukan mereka. Mereka tetap berada di tempat mereka masing-masing. Namun mereka telah memeriksa senjata-senjata mereka. Para pemimpin kelompok telah memberikan perintah, jika isyarat itu terdengar, mereka harus bergerak kemana. Para pemimpin kelompok pun telah memberitahukan bahwa pasukan dari para pengikut Ki Sabalintang itu akan menyerang dari arah timur, agar pada saat matahari terbit, mereka menjadi silau. Tetapi jika kita sudah mempersiapkan diri sebaik-baiknya, maka cahaya matahari itu tidak akan terlalu mengganggu, berkata para pemimpin kelompok. Namun memang ada beberapa kelompok yang mendapat tugas untuk sedikit melingkar dan menyerang dari arah lambung. Kita akan memasang gelar-gelatik nebah, berkata Ki Lurah Agung Sedayu kepada para pemimpin kelompok. Karena itu, kita akan dapat mulai dari tempat kita masing-masing. Namun dalam pada itu, para prajurit yang bersenjata panah telah siap untuk menahan gerak maju para pengikut Ki Sabalintang. Mereka dengan sangat hati-hati, agar tidak menarik perhatian para pengawas itu, telah bergerak lebih maju. Mereka berusaha untuk terlindung di balik pepohonan. Mereka akan menyerang dengan tiba-tiba para pengikut Ki Sabalintang yang akan merunduk pasukan Mataram itu. Dalam pada itu, di dini hari, pasukan Ki Sabalintang pun telah mulai bergerak. Dua orang, yang diantaranya adalah Ki Umbul Geni, telah bergerak mendahului pasukan mereka. Bagaimana dengan orang-orang Mataram itu? Bertanya Ki Umbul Geni. Mereka adalah pemalas. Mereka masih tetap tidak beranjak dari tempat mereka masing-masing, kecuali ketika terjadi pergantian para petugas yang berjaga-jaga. Apakah mereka masih belum tahu bahwa akan datang serangan menjelang fajar? Tidak. Jika mereka tahu, maka mereka tentu akan mempersiapkan diri. Yang aku lihat hanyalah kesibukan pergantian tugas itu saja, seperti yang sudah aku katakan. Ki Umbul Geni mengangguk-angguk. Menurut pendapatnya, kelengahan orang-orang Mataram itu akan menentukan sekali. Jika mereka terkejut mengalami serangan yang tiba-tiba, maka mereka tidak akan sempat terpikir. Mereka akan memasuki arena pertempuran tanpa persiapan sama sekali, sehingga mereka akan banyak kehilangan kesempatan. Bahkan mungkin masih ada di antara mereka yang belum sempat benar-benar sadar akan apa yang terjadi, ketika ujung senjata lawannya menghunjam di jantungnya. Ki Wiratuhu telah memerintahkan pasukannya untuk bergerak dengan sangat berhati-hati. Jangan bangunkan harimau yang sedang tidur, pesan Ki Wiratuhu. Jaga agar gerakan kita tidak mereka lihat. Baru kemudian, dengan tiba-tiba saja kita mencukuri mereka. Sebenarnya lah pasukan Ki Wiratuhu itu bergerak dengan sangat hati-hati. Ketika mereka menjadi semakin dekat, maka orang-orang di dalam pasukan itu benar-benar telah merangkak. Pasukan Ki Wiratuhu itu pun kemudian menempatkan diri di arah timur dari perkemahan para prajurit Mataram. Dalam pada itu, para prajurit pun telah memerintahkan para tawanan untuk tidak melakukan gerakan-gerakan yang dapat memaksa para prajurit itu bertindak lebih keras. Setelah diikat kaki dan tangannya, maka para tawanan itu diperintahkan untuk tetap duduk di tempatnya dalam kegelapan, karena mereka pun telah dijauhkan dari oncor-oncor yang ada. Namun oncor-oncor yang kemudian padam karena kehabisan biji jarak atau karena sebab lain, tidak dinyalakan kembali, atau disambung dengan oncor-oncor yang baru oleh para prajurit Mataram. Dengan demikian, maka gerakan-gerakan kecil para prajurit Mataram itu tidak dapat dilihat oleh kedua orang pengawas yang dipasang oleh Ki Wiratuhu. Demikianlah, maka pasukan Mataram itu pun tinggal menunggu serangan dari pasukan yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu.
Sementara itu, Ki Wiratuhu pun telah memberikan isyarat agar pasukannya segera mempersiapkan diri. Sebentar lagi, Fajar akan menyingsing, perintah Ki Wiratuhu. Kita akan segera bergerak mendekat. Tetapi kita akan memanfaatkan saat matahari terbit. Karena itu, maka semua orang di dalam pasukan kita harus menyesuaikan diri. Pasukan yang merangkak itu sudah benar-benar bersiap. Jarak mereka dengan pasukan Mataram pun telah menjadi semakin dekat. Sementara langit pun mulai menjadi merah. Ki Wiratuhu pun segera berada di sebelah kedua orang pengawas serta Ki Umbul Geni dengan seorang yang menyertainya. Nampaknya segala sesuatunya akan berlangsung dengan lancar. Para prajurit Mataram itu nampaknya masih tetap terlena. Ki Wiratuhu dan Ki Umbul Geni serta para pengawas itu masih melihat pergantian tugas para prajurit yang berjaga-jaga. Mereka memperhatikan pergantian tugas itu dengan seksama. Namun Ki Wiratuhu tidak menyadari bahwa semua gerakannya telah diamati oleh beberapa orang prajurit Mataram, dan melaporkannya kepada Ki Lurah Agung Sedayu. Ki Lurah pun segera memerintahkan kesiagaan tertinggi bagi para prajuritnya. Namun mereka bergerak dengan sangat berhati-hati. Pergantian tugas para prajurit yang berjaga-jaga menjelang fajar itu telah menarik perhatian para pengawas, serta bahkan para pemimpin dari pasukan yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu itu sendiri. Sehingga mereka tidak sempat melihat gerakan-gerakan kecil yang dilakukan oleh para prajurit Mataram. Ketika saatnya tiba, maka Ki Wiratuhu dan Ki Umbul Geni pun telah berada di pasukannya kembali. Pada saat langit menjadi merah oleh bayangan fajar, maka segala sesuatunya telah siap sepenuhnya. Ki Wiratuhulah yang kemudian memberikan isyarat kepada orang-orangnya. Ki Wiratuhu itu tiba-tiba bangkit berdiri sambil berteriak. "Sekarang! Serang!" Pasukannya pun dengan cepat telah bergerak. Para pengikut Ki Sabalintang itu pun segera bangkit berdiri dan berlari ke perkemahan orang-orang Mataram. Mereka harus dengan cepat mencapai perkemahan itu sebelum para prajurit itu menyadari apa yang telah terjadi. Tetapi ternyata yang dihadapinya bukanlah prajurit-prajurit yang masih menguap karena kantuk. Bukan pula orang-orang yang sedang menggosok matanya karena tidak dapat melihat kenyataan yang dihadapinya. Demikian para pengikut Ki Sabalintang yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu itu berlari mendekati perkemahan, maka anak panah pun meluncur dari segala arah. Dari balik pepohonan, dari belakang gerumbul-gerumbul perdu, dan dari balik batu-batu padas yang mencuat ditumbuhi batang ilalang. Serangan itu sangat mengejutkan. Justru para pengikut Ki Sabalintang yang menjadi sangat terkejut karenanya. Mereka tidak mengira bahwa mereka akan mendapat sambutan yang demikian hangatnya. "Setan! Iblis laknat keparat!" Ki Wiratuhu mengumpat-umpat. "Apa matamu rabun, Umbul Geni? Kenapa kau tidak melihat bahwa mereka sudah siap menyambut kedatangan kita? Bukan hanya aku yang rabun. Kau sendiri juga rabun. Bukankah kau juga ikut mengamati keadaan sebelum kita menyerang?" Ki Wiratuhu tidak menjawab. Tetapi ia pun berteriak sekeras-kerasnya. "Cepat! Hancurkan pertahanan orang-orang yang licik itu. Bunuh semua orang. Bebaskan para tawanan dan beri mereka senjata apa saja." Pasukan yang dipimpin oleh Ki Wiratuhu itu pun berusaha untuk bergerak secepat-cepatnya. Namun gerak mereka terhambat oleh hujan anak panah yang cukup berbahaya. Beberapa orang tidak mampu menghindar dari ujung-ujung panah yang meluncur dengan derasnya. Sebagian yang lain mampu menangkis dengan pedang mereka atau jenis senjata mereka yang lain. Ada beberapa orang di antara mereka yang membawa perisai, yang dengan cepat bergerak mendahului kawan-kawannya. Sedangkan sebagian yang lain langsung berlari menyerang orang-orang yang melontarkan anak panah itu. Pertempuran pun segera mulai menyala. Para prajurit pun tiba-tiba telah bangkit berdiri. Mereka pun dengan cepat bergerak dalam gelar emprit neba. Dalam gelar yang jarang sekali dipergunakan itu, para prajurit Mataram bergerak seperti sekumpulan burung pipit yang bagaikan awan yang hitam, bergerak dengan cepat menukik di tengah-tengah tanaman padi yang sedang menguning. Ki Wiratuhu mengumpat sejadi-jadinya. Dalam perang berubuh yang kemudian terjadi karena orang-orangnya tidak mempunyai pilihan, arah tidak lagi menjadi terlalu penting. Karena itu ketika matahari terbit, bukan saja para prajurit Mataram yang menjadi silau, karena mereka yang bertempur itu tidak lagi dibatasi oleh garis pertempuran. Tetapi pasukan Mataram yang menukik seperti kumpulan burung pipit itu langsung menusuk memasuki garis benturan, sehingga mereka pun telah menjadi berbaur karenanya.
Sementara itu, para prajurit yang telah menghadang lawan dengan busur dan anak panah, telah meletakkan busur mereka. Dengan pedang mereka bertempur dengan garangnya pula. Sementara para prajurit Mataram yang lain pun telah memasuki arena pertempuran dengan garangnya pula. Para prajurit Mataram adalah prajurit dari pasukan khusus yang ditempa dalam berbagai ragam pertempuran. Mereka pun telah ditempa untuk bertempur dalam perang gelar serta kemampuan secara pribadi, sehingga karena itu, maka dalam campuh perang berubuh akibat dari gelar emprit neba yang diterapkan oleh Ki Lurah Agung Sedayu, para prajurit itu tidak merasa canggung. Ki Wiratuhu yang menjadi sangat marah itu pun berteriak-teriak memberikan aba-aba kepada orang-orangnya. Sementara itu, para pengikut Ki Sabalintang itu pun terdiri dari orang-orang pilihan. Mereka dipersiapkan untuk menghancurkan sarang Raden Mahambara yang telah meremehkan kekuatan perguruan Kedung Jati. Sementara itu orang-orang perguruan Kedung Jati menilai gerombolan Raden Mahambara adalah gerombolan yang kuat. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi pertempuran yang sangat sengit. Tetapi para prajurit dari pasukan khusus itu telah ditempa oleh latihan-latihan yang berat serta pengalaman yang luas. Mereka sudah berpengalaman bertempur menghadapi para prajurit dari daerah yang menentang keutuhan Mataram. Tetapi mereka pun sudah berpengalaman bertempur melawan gerombolan-gerombolan berandal yang membuat Mataram dan lingkungannya menjadi resah. Para prajurit dari pasukan khusus itu sebagian telah pernah pula bertempur menghadapi para pengikut Ki Sabalintang. Baik mereka benar-benar murid-murid perguruan Kedung Jati, maupun mereka yang bergabung dengan Ki Sabalintang karena berbagai alasan. Mereka adalah gerombolan-gerombolan yang bergerak di dunia hitam, serta mereka yang berasal dari perguruan-perguruan yang terpengaruh oleh kepandaian Ki Sabalintang membujuk mereka dengan cara yang sangat licik. Karena itu, perang berubuh yang mereka hadapi akibat dari gelar emprit neba itu sama sekali tidak menyudutkan mereka. Bagi mereka, apakah mereka menghadapi lawan dalam gelar yang mapan atau gelar emprit neba atau jurang derawah, tidak mempunyai banyak perbedaan. Dengan demikian, maka dalam pertempuran itu para prajurit pun segera menjadi mapan. Mereka pun segera menemukan pijakan bagi keutuhan pasukan mereka, yang nampak terbenam dalam perang berubuh itu. Tetapi isyarat-isyarat serta pertanda-pertanda dari para prajurit itu pun tetap saja mengikat mereka dalam satu bentuk gelar. Pasukan Ki Wiratuhu pun terdiri dari orang-orang terpilih di antara para pengikut Ki Sabalintang. Mereka adalah orang-orang yang berpengalaman pula. Mereka adalah orang-orang yang pernah menjelajahi daerah yang sangat luas, antara pesisir lor sampai ke pesisir kidul. Tetapi ketika pasukan Ki Sabalintang itu membentur para prajurit Mataram yang mempergunakan gelar emprit neba, maka para pengikut Ki Sabalintang itu harus dengan serta-merta mengerahkan segenap kemampuan mereka di arena. Ki Wiratuhu yang marah oleh kelengahannya sendiri, sehingga bukan pasukannya yang menjebak para prajurit yang dianggapnya belum bersiap itu, tetapi justru pasukannya yang telah terjebak oleh kecerdikan para pemimpin prajurit dari pasukan khusus yang dipimpin oleh Ki Lurah Agung Sedayu itu. Demikianlah, maka perang berubuh itu pun menjadi arena pertempuran yang sangat sengit. Dalam pada itu, Ki Umbul Geni pun telah mengamuk seperti orang yang kerasukan iblis. Beberapa orang prajurit dari pasukan khusus yang mengepungnya telah diporak-porandakan. Bergantian mereka terpelanting dari arena pertempuran. Bahkan ada di antara para prajurit yang terbanting jatuh sehingga tulang-tulangnya terasa berpatahan. Sehingga tidak mampu lagi untuk bangkit. Kawan-kawannya lah yang harus bergerak cepat, mengusung prajurit yang terluka itu keluar dari arena pertempuran dan meletakkannya di tempat yang terpisah. Sementara itu, kelompok-kelompok khusus segera membawa mereka ke perkemahan. Bersambung ke bab 536. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.